Baik bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Terbukti sampai pada sore hari ini Tuhan, kami bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar, yang melampaui dari apa yang kami pikirkan dan yang kami rencanakan. Terima kasih Tuhan, pada sore menjelang malam ini Tuhan kami datang menundukkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk kami mau menerima firman Tuhan. Kami mau sore hari ini Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami yang hadir dalam ruangan ini. Tidak ada satupun dari antara kami yang akan terlewatkan. Tuhan, kami berdoa kiranya kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan, biarlah itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar sore hari ini kami menerima firman Tuhan yang akan memberkati kami, mengubahkan kehidupan kami. Bahkan seperti pujian kami tadi, bahwa kami ingin Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur sore hari ini bisa kembali kita beribadah bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan sudah menuntun kita semua ke tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memimpin, ya, Roh Kudus memimpin kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kadangkala ada tantangan atau ada halangan yang coba menghalangi kita untuk kita beribadah, tapi saya percaya Roh Kudus terus mendorong kita untuk kita semakin kuat dan kita mau datang kepada Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya masih mengambil tema yang berkaitan dengan Minggu Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan, ya, pencurahannya 10 hari setelah ibadah kenaikan kemarin. Nah Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada reli doa yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ada spanduknya di bawah. Reli doa itu adalah sebuah tindakan kita yang bagaimana kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kita, membaptis setiap kita, seperti yang terjadi kepada rasul-rasul atau murid-murid pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi itulah kerinduan kita. Nah saudara-saudara, saya akan bacakan dulu ayat-ayat yang kita akan renungkan pada saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini sebuah janji Bapak Ibu Saudara, ya. Sebuah janji Tuhan buat kita bahwa ketika nanti Yesus datang kembali yang kedua kalinya, kita bisa menyaksikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi kalau tidak, kita mati duluan, ya kita juga akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara,
kalau kita perhatikan lukisan ini lukisan yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu ya, ini adalah lukisan di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu siapa Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah Tuhan, Allah yang maha besar, maha mulia, Allah yang maha tinggi, lalu dia turun ke dunia. Alkitab berkata bahwa Yesus mengambil rupa manusia dan tidak cukup sampai di situ. Sebetulnya itu sudah sebuah pergumulan yang berat saudara-saudara ya. Satu perjuangan yang berat dari Allah yang besar, yang maha kuasa, maha mulia, kemudian mengambil rupa manusia. Nah kemudian saudara di dalam Filipi pasal yang kedua juga dikatakan bahwa tidak hanya sampai jadi manusia tetapi juga merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Sebelum mati di kayu salib kita tahu Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus didera, Tuhan Yesus dicambuk, dan berbagai hal penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan yang tadi turun ke dalam dunia. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, satu lukisan yang luar biasa, bagaimana Allah yang besar itu, dia mau melayani manusia ciptaannya. Dia mau melayani Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau datang kepada kita saudara-saudara. Ya, maaf ya, presiden kita belum tentu mau datang kepada kita ya, melayani kita. Betul saudara? Tapi ini Allah yang di atas daripada presiden kita, di atas semua para pemimpin besar yang ada di dunia ini. Dia mau turun ke dunia dan melayani kita saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, yang dimana kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh, kita mencerna kisah Tuhan Yesus ini atau peristiwa ini saudara-saudara, maka saya percaya hidup kita tidak akan sama. Amin. Hidup kita pasti berbeda. Hidup kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi saudara-saudara, bagaimana Yesus bisa sampai seperti itu? Bagaimana Allah bisa sampai turun ke dalam dunia, kemudian mengambil rupa manusia dan melayani manusia, mencuci kaki murid-muridnya? Ya, sebuah perbuatan yang sangat, maaf dalam tanda petik pada waktu itu adalah perbuatan yang hina. Tapi memang lebih hina dari ketika Yesus di kayu salib ya saudara-saudara. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Allah. Dan itulah yang Tuhan mau juga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan baptisan Roh Kudus juga saudara-saudara. Jadi baptisan Roh Kudus merupakan sebuah perlengkapan. Tapi perlengkapan di sini Bapak Ibu Saudara bukan seperti perlengkapan baju atau sepatu dan bukan ya. Tetapi ini adalah sebuah tahapan saudara-saudara. Tahapan lanjut dari kehidupan kita yang dimana kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah menjadi katakanlah kita menjadi tuan yang dilayani oleh Kristus tadi, tapi kemudian kita menjadi pelayan. Dari dilayani atau kita dilayani tadinya, kemudian kita melayani seperti Yesus. Yesus sebagai Allah, dia dilayani, tapi kemudian dia turun mau melayani. Dari yang disebut dengan Tuhan menjadi hamba. Apa yang disebut sebagai anak-anak Allah kemudian menjadi saksi Kristus. Ini ungkapan-ungkapan yang mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu diberikan buat kita supaya kita seperti bisa melayani seperti Kristus bisa melayani. Amin saudara. Karena tidak mudah memang kita melayani saudara-saudara. Ya, tidak mudah kita bisa melayani orang lain. Tidak mudah kita bisa melayani sesama kita. Tidak mudah kita bisa melayani dengan, apalagi sampai mencuci kaki tadi ya. Saya rasa memang kita tidak sampai seperti itu. Tetapi setidaknya kalau kita berbuat baik sama orang lain, yang mungkin orang lain juga sudah berbuat baik, tidak berbuat baik sama kita atau berbuat jahat, itu tidak mudah saudara. Ya. Ada rekan-rekan kita yang melayani di ibadah diakonia, kalau Bapak Ibu Saudara mau sekali-sekali hadir boleh. Ibadah kita jam 1 siang itu ibadah diakonia, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tinggalnya di pinggir jalan, ya, atau bahkan di gerobak itu ya, saudara-saudara. Mereka nggak ada rumah. Jadi ibadah itu memang dikhususkan buat mereka. Jam 1 siang ya ibadah kita di sana. Dan itu kita melayani mereka karena mereka memang orang-orang yang perlu pertolongan.
membutuhkan pertolongan, ya, makan, pakaian, ya, uang dan sebagainya. Jadi kita nih gereja, saudara, seperti saudara memberi persembahan, itu juga diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jemaat-jemaat kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, memang berkaitan dengan baptisan Roh Kudus ini, memang saya sedikit mau menyinggung, ada hal yang dimana tidak sedikit orang Kristen salah memahaminya, ya, bahwa baptisan Roh Kudus itu merupakan punya sebuah tujuan, ya. Dan tujuannya itu jelas, saudara-saudara. Sesuai Kisah Para Rasul 1 ayat 8, apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa baptisan Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Amin. Menjadi pelayan, menjadi saksi. Nah, memang untuk menjadi saksi atau pelayan itu ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh. Nah, orang-orang gereja Pentakosta seperti kita, gereja karismatik, itu memang sangat ingin kita mengalami yang namanya berbicara dalam bahasa roh. Dan saudara, itu memang penting. Ya, nanti saya akan lanjut dengan satu perumpamaan. Jadi, tetapi ini menjadi ada kesalahpahaman karena sepertinya orang berusaha begitu mengejar berbicara dalam bahasa roh, tetapi tidak mengejar tujuan daripada baptisan Roh Kudus itu sendiri. Yang dimana punya tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi, saudara-saudara. Nah, saya umpamakan seperti ini, saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau melihat ini, ya, itu sebuah tanda. Pompa bensin itu yang biru itu, saudara, itu tanda namanya, ya. Ada tanda pompa bensin di berapa ratus meter lagi itu, 100 meter atau 150 meter itu ada pompa bensin. Tapi itu tanda yang warna biru itu. Jadi kalau saya ibaratkan bahasa roh itu seperti kata firman Tuhan adalah tanda, ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, 1 Korintus pasal, ya, 1 Korintus pasal yang ke-12, ya, dan seterusnya. Itu mau memberikan penjelasan tanda, Bapak Ibu Saudara. Dan tanda itu penting. Satu kali saya bawa kendaraan, mobil di daerah yang saya nggak tahu, baru masuk daerah itu, saudara. Daerah yang buat saya baru sekali. Dan bensinnya sudah tipis, ya. Bensin mobil saya itu sudah di garis merah. Jadi saya berdoa dan ya mencari, ya, pompa bensin, saudara. Tapi betapa senangnya saya ketika saya melihat tanda itu, ya, saudara, ada tanda pompa bensin itu, saya sudah senang. Berarti tidak jauh lagi ada pompa bensin, ya. Berarti sampailah nanti saya ke tempat pengisian bensin itu, saudara, SPBU. Jadi memang penting tanda. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan memang berbicara dalam bahasa roh itu penting. Tetapi yang jangan lupa adalah tujuan kita tadi, saudara, atau tujuan daripada bahasa roh. Nah, di mana tanda itu, saudara-saudara, mau menunjukkan tempat di mana kita mengisi bensin di situ. Dan kalau saya tanya kepada saudara, mana yang lebih penting, tandanya atau pompa bensinnya, saudara-saudara? Pasti pompa bensinnya. Tapi bukan berarti juga tidak penting, saya katakan tadi, karena seperti saya tadi kehabisan mau bahan bakar itu mobil, melihat tanda itu saya bersuka cita, saya senang, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, itu mengenai berbicara dalam bahasa roh. Tapi baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, itu adalah sebuah empowering for service atau perlengkapan untuk kita melayani. Amin, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu yang kita percayai. Orang Pentakosta sampai hari ini tidak berubah. Ya, pandangan kita, keyakinan kita bahwa ada baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus buat umatnya. Tapi itu diberikan ada tujuannya, bukan sekedar ya untuk gagah-gagahan atau untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak penting, saudara, atau bukan ke situ arahnya. Tetapi Lukas mengatakan bahwa dengan tegas baptisan Roh Kudus itu adalah untuk sebuah pelayanan atau disebut dengan kesaksian, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tekanannya di situ, saudara-saudara, menjadi saksi, pelayanan kesaksian. Seorang tokoh Pentakosta namanya Roger Stronstadt mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah untuk empowering for service tadi, saudara-saudara, atau kuasa untuk kita bisa melayani, seperti Yesus tadi bisa melayani. Seperti Allah turun ke dalam dunia, Allah bisa melayani kita,
melayani Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak tahu bagaimana hidup kita, saudara-saudara. Amin. Tapi karena ada Tuhanlah kita bisa ada sampai hari ini. Seorang tokoh Injili, ya, yang bernama Clark Pinnock ini, saudara-saudara, dia dikenal sebetulnya bukan orang Pentakosta seperti kita, ya. Awalnya enggak sependapat bahwa baptisan Roh Kudus itu masih ada. Karena ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu sudah selesai. Itu hanya terjadi di perjanjian baru saja di gereja mula-mula. Jadi enggak perlu lagi sekarang. Dia tadinya enggak meyakini, tapi kemudian dia berkata begini, setelah membaca tulisan yang dibuat oleh Roger Stronstadt tadi, saudara-saudara, jadi Roger Stronstadt itu adalah pembimbingnya, ya. Clark Pinnock ini dia adalah gurunya, ya, dosen pembimbingnya. Tapi kemudian dia akhirnya berkata, memang pencurahan Roh Kudus itu berkaitan dengan pelayanan dan kesaksian. Dan bukan hanya dia, banyak orang lagi sampai hari ini, saudara-saudara, mempercayai bahwa baptisan Roh Kudus itu diperlukan untuk kita bisa melayani dengan lebih baik. Melayani seperti Tuhan melayani. Saudara-saudara, kuasa itu kita butuhkan. Amin, saudara-saudara. Percayalah, Kisah Para Rasul 1 itu mengatakan ada kuasa itu kita butuhkan. Amin. Dan amin, saudara. Kalau bisa melebihi daripada apa yang kita miliki, uang, ya, harta, ya, kekayaan, rumah dan sebagainya. Kalau bisa kita punya kuasa itu, apalah artinya punya semua tapi kalau tidak ada kuasa. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak uang, bisa beli makanan enak. Tapi kemudian kita tidak bisa makan makanan itu karena kita banyak penyakitnya. Ada kolesterol lah, ya. Mau makan daging nggak bisa karena ada kolesterolnya. Mau makan apalagi makanan yang enak, ya, lobster, udang, ya, saudara-saudara, cumi-cumi gitu, ya. Nggak bisa kita makan karena apa? Karena ada penyakit. Jadi kita nggak ada kuasa buat makanan itu. Padahal kita bisa, ya. Kita bisa membeli makanan itu, kita bisa berbuat atau menyediakan, tapi kita tidak bisa. Jadi kuasa itu perlu, saudara, dan itu yang kita minta sama Tuhan terus dalam hidup kita. Amin. Menjadi doa kita setiap hari, Tuhan berikan saya kuasa. Kalau kita belum menerima baptisan Roh Kudus, kita terus meminta. Nah, saudara-saudara, ya, ini contoh, pasti saudara pernah mengalami ditilang sama bapak polisi. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami ditilang oleh polisi? Nggak usah angkat tangan lah, berarti saudara melanggar gitu, ya. Sama seperti saya, kalau melanggar saya pernah ditilang polisi. Saudara, bapak polisi ini bisa menghentikan bus yang besar, bukan hanya bus tapi truk yang besar juga dia bisa hentikan, saudara. Ya, kalau dia jalan truknya, bus, kalau sekarang ini kan ada saudara-saudara itu apa itu video-video itu yang dibuat oleh anak-anak itu, ya, dia menghentikan truknya nggak berhenti, saudara. Akhirnya ditabraklah orang ini kan. Anak-anak ini ditabrak sama truk itu dan mati. Dia coba menghentikan, nggak bisa. Tapi kalau polisi, Bapak Ibu percaya nggak polisi menghentikan truk itu berhenti? Ya, percaya? Kenapa? Kok truk itu bisa berhenti? Atau bus itu bisa berhenti dihentikan oleh polisi? Sementara orang lain, anak-anak itu tadi itu yang buat video menghentikan truk itu nggak bisa, saudara. Masalahnya di mana? Ya? Karena seragamnya itu saja kan yang membedakan, ya. Karena ada seragam polisi itu, saudara-saudara, supir truk melihat ada polisi yang menghentikan dengan seragam itu, dengan perlengkapan itu, maka dia berhenti. Coba kalau polisi itu juga nggak pakai seragam, saudara, nggak pakai perlengkapan polisi, saya yakin mungkin waktu dihentikan sama dia juga belum tentu bisa berhenti, ya. Bisa jadi ditabrak orang itu. Tapi karena ada seragam itu, saudara, ada perlengkapan itu, yang saya pakai istilah tadi kuasa, maka itu bisa terjadi, saudara-saudara. Nah, hal yang sama dalam hidup kita. Orang Kristen yang tidak punya kuasa, dia tidak bisa mengatasi masalah dalam hidupnya. Orang Kristen yang tidak punya kuasa dalam hidupnya, dia tidak bisa mengusir setan. Orang Kristen yang tidak punya kuasa dalam hidupnya, dia tidak bisa mengatasi atau menahan segala kuasa, segala masalah yang datang dalam kehidupannya. Itulah bedanya, saudara. Mengapa tadi keselamatan memang perlu, tapi untuk menjaga keselamatan kita perlu kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak sedikit ada orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, tapi keselamatan itu kemudian tidak ada lagi dalam dirinya. Karena dia meninggalkan Tuhan, dia murtad, dia tidak percaya lagi kepada Kristus.
dengan berbagai alasan, dengan berbagai persoalan. Nah saudara-saudara, jadi itulah yang Tuhan mau kita menerima baptisan Roh Kudus. Karena memang kuasa itu kita perlukan, saudara. Ya saudara-saudara, empowering for service itu saudara, kita perlukan. Memang baptisan Roh Kudus itu bukan hanya untuk sekedar kita ya menyelesaikan masalah, saudara-saudara ya. Memang tujuan utama dari baptisan Roh Kudus itu adalah tadi ya, bahwa supaya kita ketika melayani ya, ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa ada tanda-tanda mujizat seperti para rasul, jemaat mula-mula ketika mereka bersaksi, kemudian terjadi mujizat Tuhan, ada kuasa yang terjadi. Lalu kenapa ada orang Kristen yang melayani kok nggak ada kuasa, nggak ada apa-apa yang terjadi? Bisa jadi karena kita belum menerima baptisan Roh Kudus itu, saudara. Karena kita belum ada kuasa itu. Ya. Ya, kalau ingin mengajar, saudara ingin menjelaskan lebih panjang lagi, saya ingin sebetulnya. Karena di dalam Alkitab itu ada dua kata kuasa yang dipakai ya. Yang sebetulnya tadi saya sudah singgung ya. Kuasa menjadi anak-anak Allah dan kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Nah itu berbeda. Nah sementara yang kita baca ini di dalam Kisah Para Rasul, baptisan Roh Kudus itu adalah kuasa untuk kita melakukan pelayanan. Bapak ibu saudara yang melayani di gereja perlu baptisan Roh Kudus. Amin. Bapak ibu saudara yang mau bersaksi kepada keluarganya yang belum Kristen, Bapak ibu saudara perlu kuasa, perlu baptisan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, yang pertama, baptisan Roh Kudus memampukan kita bersaksi memang. Ya. Kita bisa bersaksi tentang Kristus atau Injil kepada orang lain. Bapak ibu saudara, kenapa orang Kristen atau tidak mudah bagi kita untuk bisa bersaksi, saudara? Ya, saya pertama kali juga ketika sudah diajarin keluar dari sekolah Alkitab, nggak mudah saya bisa bersaksi, saudara. Toh kalaupun saya pada waktu itu, saya ingat dibaptis Roh Kudus sekitar tahun 98, 97, saudara ya. Yang jelas, meskipun saya di sekolah Alkitab pada waktu itu, bersaksi pun itu saya masih takut. Ya. Mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, itu ada ketakutan di dalam hati saya. Ya. Ada kekhawatiran di dalam diri saya. Ada banyak hal yang membuat saya tidak berani, saudara-saudara. Kenapa? Ya karena memang faktor dosa. Ya, kita manusia yang berdosa, betul kan? Iblis akan menuduh kita, kamu siapa? Kamu orang berdosa kok, ngapain lagi kamu bicara-bicara Injil? Kamu bicara-bicara tentang Tuhan Yesus. Kamu orang yang berdosa. Jadi selalu ada tuduhan dalam diri kita oleh si jahat itu. Kalau kita tidak ada kuasa, kita tidak bisa mengalahkan si jahat itu, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bisa bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami kalau kita tidak punya kuasa. Karena ada kelemahan-kelemahan kita, sebagai manusia kita memang lemah. Dan ketakutan tadi yang saya katakan, kita punya banyak ketakutan. Toh kalaupun kita bersaksi, ada yang mengatakan, bisa Pak Jamie, ya Pak Pendeta, ya meskipun dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus, tidak ada kuasa, dia bisa bersaksi. Mungkin bisa, tapi tidak efektif, saudara. Atau saya pakai istilah, ya, atau ya tadi tidak efektif karena bisa jadi ketika dia bersaksi karena tidak disertai dengan perbuatan dan sikap yang benar. Ada satu contoh yang saya ambil itu ya, dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Ada anak-anak Skewa, ya, anak-anak seorang imam. Dia coba-coba mengikuti seperti apa yang Paulus lakukan, saudara, ya, bersaksi, berkata-kata seperti yang Paulus lakukan. Tapi apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu Saudara baca, kalau Paulus dia mengusir setan, setannya keluar. Lalu anak-anak Skewa ini dia mengusir setan, apa yang terjadi? Setannya malah masuk ke anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa lah yang kemudian dikatakan oleh Alkitab diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh si iblis itu, saudara. Justru malah akhirnya dia mengalami gangguan, ya, dia diserang oleh kuasa kegelapan. Dan itu yang terjadi kalau kita tidak ada kuasa di dalam diri kita, saudara. Tidak ada baptisan Roh Kudus itu dalam diri kita. Maka kita dengan mudah bisa kita renungkan, saudara, sore hari ini. Mungkin selama ini, saudara, hidup kita selalu mengalami kegagalan. Hidup kita selalu kalah dengan persoalan masalah.
kita selalu gagal. Bisa jadi karena memang kita belum memiliki baptisan Roh Kudus dan kita butuh baptisan Roh Kudus itu untuk kita bisa mengatasi masalah kita. Kita bisa bersaksi kepada orang lain. Untuk berkata benar, berkata jujur, sulit kita. Tidak sedikit orang Kristen kan saudara-saudara masih suka bohong. Ya kan? Masih suka berkata tidak benar. Kenapa? Karena tadi belum memiliki kuasa, saudara. Tapi kalau kita punya kuasa seperti yang dijanjikan Tuhan ini, dijanjikan oleh Yesus, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kita kan sebetulnya udah punya Roh Kudus. Waktu kita diselamatkan itu ada Roh Kudus yang membuat kita selamat. Itu benar, saudara-saudara. Tapi saya mengatakan Roh Kudus yang kita terima, yang membuat kita lahir baru, kita keselamatan, itu Roh Kudus yang memberikan kita status di hadapan Allah sebagai orang yang dibenarkan. Tapi kemudian untuk melayani, kita perlu Roh Kudus yang lanjut atau karya Roh Kudus yang lebih lagi, saudara-saudara, untuk kita bisa melayani. Itulah mengapa ya, jadi kita perlu baptisan Roh Kudus. Contohnya kita bisa lihat, saudara, Petrus dan Yohanes, Kisah Para Rasul pasal 4. Mereka adalah orang-orang yang penakut juga sebelumnya kan. Petrus dan Yohanes nggak berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus dan Yohanes berani bersaksi, amin. Dia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan di hadapan mahkamah agama, di hadapan pengadilan, Petrus dan Yohanes tidak takut bersaksi kepada mereka. Demikian dengan Filipus, Stefanus, ya, dan banyak lagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus kemudian mereka berani bersaksi. Sampai hari ini pun kita dengar ada orang-orang yang berani bersaksi itu, ya. MKC, ya katanya MKC itu. Ya, saya percaya Roh Kudus memenuhi dia karena dia berani bersaksi. Menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan saya percaya atau saya yakin Tuhan mau kita semua bersaksi kepada orang lain. Amin, saudara, bisa bercerita kepada orang lain tentang Kristus. Dan itu juga yang menjadi kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara memampukan kita bersaksi. Sehingga kita bisa bercerita. Sehingga kita bisa berbicara. Nanti kalau masalah teknik ya di gereja kita nanti juga diajarkan, saudara ya, bagaimana ada cara kita bersaksi atau memberitakan Injil. Saudara yang rindu nanti juga bisa mengikuti kelas itu. Tapi yang pertama saudara-saudara supaya kita berani bersaksi, berani berbicara. Mulut ini sepertinya ditutup oleh iblis ya, supaya kita jangan bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang keselamatan. Jangan bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tutup mulutmu. Tapi kalau kita ada kuasa, saudara, sepertinya mulut ini tidak bisa ditutup. Akan melimpah dengan kata-kata dan ucapan atau kata bagian firman Tuhan lain yang Paulus katakan, ucapan syukur itu bisa keluar ya dari mulut kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya dengan mudah, nggak usah kita sekolah Alkitab, nggak usah kita pergi ke seminari, ya, nggak usah jadi pendeta, pasti kita bisa akan bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus, memampukan kita bersaksi. Yang kedua, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu, di mana kita bisa menjadi saksi, ya. Yang pertama, yang kedua kita pasti dimampukan untuk mengatasi masalah dan persoalan. Saudara, waktu kita bersaksi pasti ada masalah. Saya katakan tadi kan, pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Ya, Petrus dan Yohanes, ya, baru saja mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian bersaksi, sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sudah dihadapkan kepada mahkamah agama, pengadilan, saudara-saudara. Filipus atau Stefanus juga kita baca, waktu dia bersaksi, kemudian dia ditangkap oleh para pemimpin agama pada waktu itu, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Pasti ada masalah, saudara-saudara. Dan yang repot ya, tidak bersaksi juga kita ada masalah. Amin, saudara. Ya, enggak bersaksi juga ada masalah. Masalahnya itu ya.
Nah, tapi memang walaupun demikian, saudara-saudara, kita butuh juga kuasa kan, untuk kita juga waktu kita menghadapi masalah, waktu kita tidak bersaksi, tapi kita bisa mengatasinya, amin. Setidaknya itu kita bisa lakukan. Tapi tidak bersaksi pun kita akan mengalami masalah. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa baptisan Roh Kudus itu supaya kita mampu mengatasi masalah waktu kita diperhadapkan dengan masalah. Mengikuti Yesus pasti mengalami masalah, amin. Nggak ada yang amin, baru satu saya dengar. Mengikuti Yesus pasti kita dapat masalah, amin. Haleluya. Yang sini yang masih yakin, yang sudah yakin dan percaya 100%, saudara. Sebelah kanan saya belum percaya. Mengikuti Yesus pasti kita menghadapi masalah, amin. Tapi saya mau katakan, kita bisa mengatasi masalah waktu kita punya kuasa, amin. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengatasi masalah itu dengan mudahnya. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sadar atau tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah juga. Yang siapa itu Allah, kita tahu dia bisa melakukan segala perkara. Jadi tidak usah takut. Tapi memang ada masalah. Yohanes 16 ayat 33. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Buktinya ini saudara ya. Kita pasti bisa mengatasi masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sekarang masih mau melanjutkan iman saudara mengikuti Yesus atau tidak? Karena tadi dikatakan pasti kita menghadapi masalah. Bukan berarti saya meminta saudara-saudara yang sudah ragu-ragu dengan mengikuti Yesus pulang saja, tidak saudara-saudara ya. Tapi saya mau mendorong saudara bahwa kita yang percaya kepada Kristus jangan kita takut, amin. Karena pasti ada kuasa yang akan menolong kita mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah apa lagi saudara? Enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Roh Kudus. Paulus dan Silas, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40, saudara pasti juga ingat kisah ini. Dia bersaksi, memberitakan Injil, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sebelum masuk ke dalam penjara, saudara-saudara, dikatakan Paulus dan Silas itu dia dihadapkan kepada orang banyak di pasar, kemudian dilempari dengan batu, kemudian disesah, ya, dicambuk, kemudian ada yang mengatakan dia diseret. Ya diseretnya itu mau dibawa kepada mahkamah agama itu. Paulus dan Silas diperlakukan banyak hal yang tentunya membuat Paulus dan Silas itu mengalami luka-luka dalam tubuhnya. Babak belur Paulus dan Silas. Yang seharusnya dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ya saudara-saudara. Tapi mereka dibawa ke penjara. Dan di dalam penjara, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Ayat 25. Paulus dan Silas bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur? Dia mengalami masalah, sakit, menderita, ya, baru dirajam dengan batu, disiksa dan sebagainya, lalu bisa mengucap syukur dari mulutnya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Tidak mungkin. Karena manusia yang normal pasti dia akan mengeluh. Manusia yang normal pasti dia akan berkeluh kesah. Bisa jadi menyalahkan Tuhan juga bisa. Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi sama saya? Saya sudah setia ke gereja. Kenapa saya menghadapi masalah seperti ini? Saya sudah rajin Tuhan melayani Tuhan. Saya rajin memberi persembahan, persepuluhan. Kenapa ini terjadi masalah ini kepada saya Tuhan? Banyak hal. Itu kalau tanpa kuasa saudara-saudara. Tanpa baptisan Roh Kudus. Tapi kalau orang yang dipenuhi kuasa mengalami baptisan Roh Kudus, maka seperti Paulus dan Silas, dia memuji Tuhan, dia bersyukur, dia tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kamu si Silas, gara-gara kamu kita masuk penjara. Ya, kamu Paulus sebagai pemimpin, kamu yang mengajak saya memberitakan Injil lalu kita masuk penjara. Bisa jadi saling menyalahkan antara Paulus dan Silas. Saudara, di dalam kehidupan kita bisa juga ya.
saling menyalahkan. Suami dan istri bisa saling menyalahkan? Bisa? Tidak sedikit, banyak saling menyalahkan. Ya. Papa sih, gara-gara papa ini. Siapa bilang gara-gara papa? Mama yang salah, gara-gara mama ini. Wah, banyaklah saudara yang akhirnya terjadi. Ya, udahlah akhirnya suami istri jadi bertengkar. Ya, kadang-kadang juga bertengkarnya ada hal-hal yang sepele sebetulnya saudara-saudara ya. Tapi bisa jadi yang kemudian membesar akhirnya menjadi pertikaian di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri dan berakhir kepada perceraian. Saudara, tentu Tuhan tidak mau terjadi seperti ini. Amin. Tuhan mau supaya tetap sebagai suami istri, sebagai keluarga kita tetap utuh. Amin. Dan Senin besok saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam rally doa kita, peran Roh Kudus dalam keluarga. Jadi saya mengajak saudara besok hadir juga, karena mulai hari Jumat, Sabtu kemarin sampai hari Minggu depan kita ada rally doa 10 hari itu saudara ya. Jadi peran Roh Kudus dalam keluarga. Jadi saudara, Paulus dan Silas bisa bersyukur. Bagaimana cara kita bisa menerima Roh Kudus saudara-saudara? Ini yang seringkali kita tidak sadari atau mungkin kita lupakan saudara. Tentunya dengan meminta Bapak Ibu Saudara. Murid-murid walaupun tersirat ya, mereka meminta kepada Tuhan. Tadi saya sebutkan ya satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi. Murid-murid itu minta, Tuhan kalau bisa pulihkan Yerusalem. Pulihkan Israel. Ya, pulihkan negara kami Tuhan, kembalikan kedamaian seperti dulu zamannya Daud, zamannya Salomo, negara kami tenang, tentram, damai. Tapi apa yang Yesus katakan tadi, mengenai waktu dan saatnya kamu gak usah tanya, aku pasti akan memberi yang terbaik. Dan yang diberikan Tuhan bukan lagi masalah yang mereka minta, tapi yang diberikan Tuhan lebih besar daripada yang mereka minta saudara, yaitu diberikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi saudara-saudara meminta kepada Tuhan ya, melebihi daripada kebutuhan kita ya. Kita meminta di dalam doa-doa kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara doa setiap hari, lalu Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus hari ini Tuhan. Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus saat ini Tuhan. Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus Tuhan dalam hidupku. Berapa banyak kita berdoa pagi, doa malam, atau doa kita dalam setiap kita berdoa saudara. Mungkin kita tidak pernah doakan. Karena bangun tidur yang kita doakan apa biasanya? Tuhan berkatilah saya. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan berkati usaha saya. Memang itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau mengajak kita, coba kita mari, bagi kita yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan penuhilah saya dengan Roh Kudus. Karena saya percaya inilah yang saya butuhkan dalam hidup saya. Karena saya banyak menghadapi masalah persoalan dan tidak bisa diselesaikan dengan uang saya. Masalah persoalan saya tidak bisa diselesaikan dengan pangkat jabatan saya Tuhan. Tapi masalah saya hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Dengan baptisan Roh Kudus itulah yang bisa membuat kita menyelesaikan semua masalah kita. Termasuk masalah dalam rumah tangga. Suami dan istri, orang tua dan anak. Bisa selesai dengan Roh Kudus. Kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi saudara meminta. Kalau kita belum mengalami terus kita minta. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam rally doa kita selalu ditantang untuk Bapak Ibu Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, kita datang, kita meminta kepada Tuhan. Karena memang itu yang keyakinan kita. Kalau belum, kita meminta. Yang kedua, pasti memang seperti murid-murid saudara-saudara, mereka menanti-nanti. Waktu Tuhan Yesus bilang, jangan kemana-mana dulu. Mereka diminta menanti di Yerusalem. Dan puji Tuhan, murid-murid taat saudara-saudara. 120 murid ada di loteng Yerusalem pada waktu itu. Di lantai 2 maksudnya ya, saudara-saudara di bangunan itu. Adakah satu di antara mereka yang pulang? Kita tidak tahu sih memang saudara ya. Di Alkitab hanya dicatat mereka menanti dengan berdoa, menyanyi, beribadah. Amin saudara. Mereka dikatakan beribadah setiap hari. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Yang kita tahu memang hari 10 Roh Kudus memenuhi mereka, membaptis mereka. Tapi mereka belum tahu ya hari keberapa. Tapi yang jelas mereka meminta. Mereka meminta secara sungguh-sungguh. Dalam doa mereka, dalam ibadah mereka. Mereka bertekun, tidak putus asa.
Dan ini juga yang saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, saudara. Seberapa besar ketekunan kita, kita meminta Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan memenuhi kita. Amin. Dia akan memenuhi Bapak Ibu Saudara. Karena ini janji Tuhan buat kita. Janji yang melebihi daripada sekedar kita terima keselamatan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini melebihi dari sekedar keselamatan yang kita terima. Tapi kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, menanti, itulah yang Tuhan mau. Dan yang namanya menjadi saksi, saudara, sekarang ini di gereja, bukan di gereja, di pengadilan di negara kita banyak yang diminta jadi saksi ya, saudara-saudara. Belum lama ini saudara pasti tahu cerita seorang tokoh ya, yang tadinya jadi saksi, tapi kemudian sekarang jadi tersangka, saudara-saudara ya. Saya juga kaget, saya waktu lihat fotonya, benar nggak ini orang ini? Karena saya dengar baik-baik saja orang ini ya. Saudara pasti tahu namanya. Salah satu menteri. Tapi baik-baik saja, tadinya hanya sebagai saksi. Tapi kemudian setelah itu menjadi tersangka. Menjadi saksi tidak mudah, saudara-saudara. Dan di pengadilan kita, undang-undang kita untuk menjadi saksi itu bukan anak-anak, harus umur 17 tahun ke atas gitu ya, harus yang sudah dewasa. Tapi bukan hanya itu, menjadi saksi juga disumpah. Bapak Ibu Saudara kan melihat kalau di pengadilan ada yang bersaksi dia disumpah, ya kan, pegang atau ditaruh di kepalanya atau dipegang gitu ya saudara-saudara, bersumpah dia. Tapi tidak sedikit sumpahnya sumpah palsu. Ya buktinya tadinya dia menjadi saksi kemudian jadi tersangka. Tidak ada kuasa, tidak ada perbuatan yang menyertai kesaksiannya. Sementara Tuhan minta atau Roh Kudus yang memenuhi kita itu akan membuat kita menjadi saksi yang bukan hanya benar kata-kata kita, tapi benar juga perbuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sejalan dengan apa yang kita katakan, sementara mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kata-kata mereka tidak berkuasa. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita butuhkan ini, menanti Roh Kudus memenuhi kita kalau kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya jemaat di jam 6 sore ini Tuhan mau semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu yang kita butuhkan dalam kita menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam hidup kita. Bisa kita hadapi segalanya hanya dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa malam hari ini. Tuhan, seperti firman Tuhan, malam hari ini aku mau Roh Kudus memenuhi aku Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih menginginkan daripada apa yang saya sebagai pendeta menginginkan. Tuhan lebih menginginkan daripada apa yang sekedar Pak Simon inginkan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa kita menaikkan pujian ini.